Manusia itu sering lupa, tapi justru karena dia lupa, kita diberikan kesempatan untuk mengingat lagi. Gimana caranya? Carilah orang yang bisa mendekatkanmu pada Allah. Manusia itu adalah makhluk yang pelupa, dan Allah udah kasih kata kuncinya untuk ngobatin lupa itu. Kita harus bersama-sama biar kita gak lupa. Rasulullah aja bersama kok, masa iya kita pengennya sendiri? Halo, selamat datang lagi di Intimate Story Podcast. Aku seneng banget kamu nyempetin waktu buat dengerin ini. Gimana kabar kamu hari ini? Boleh jujur aja, ada kabar buruk gak? Tenang. Aku gak nanya buat bikin kamu tambah drop atau tambah kepikiran. Aku nanya karena kadang kabar buruk itu bukan tanda kita itu lagi sial, tapi tanda kita tuh lagi diingetin gitu. Mungkin itu cara Allah buat nyentil hati kita supaya kita tuh berhenti sejenak, lihat diri sendiri dan berintrospeksi gitu, supaya kita sadar ada gak sih yang perlu aku benahi gitu. Dulu para ulama tuh kalau misalnya ada hal buruk yang nimpa dia tuh langsung berintrospeksi, ya Allah dosa apa yang udah aku lakuin gitu. Iya, karena perubahan kan gak pernah datang dari kabar baik ya, tapi perubahan itu datang dari keberanian untuk kita ngakuin hal-hal buruk. Dan dari situ kita baru bisa belajar nerima keadaan, baru bisa menata ulang, dan baru bisa tumbuh. Jadi di episode kali ini ayo kita muhasabah bareng-bareng, kita refleksi diri sekali lagi supaya kita tuh gak menyesal. Supaya kita tuh bisa pelan-pelan kembali ke jati diri kita. Sadar atau gak sadar, kita tuh sering banget jatuh di lubang yang sama, melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang kali, dan baru sadar setelah sesuatu yang buruk itu terjadi. Nah, padahal kalau kita lihat ke belakang nih, betapa seringnya kita denger hal yang sama berulang-ulang kali. Ada berapa banyak ceramah tentang syukur yang kalian dengerin. Ada berapa banyak konten tentang produktivitas, tentang fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan berhenti sibuk sama hal-hal yang di luar dari kendali kita. Tapi nyatanya tetap aja ada waktu dimana kita tuh terseret lagi. Nah, kita tahu kita harus bersyukur, tapi kita ngeluh lagi. Kita tahu kita harus fokus, tapi kita ke distraksi lagi. Kita tahu kita harus tenang, tapi kita gelisah lagi. Dan di situ aku sadar, ya ternyata bukan karena kita nggak belajar, bukan karena kita nggak tahu, tapi karena kita punya satu sifat yang menjangkiti seluruh manusia. Namanya apa? Lupa. Lupa padahal apa? Lupa padahal apapun. Kita lupa apa yang pernah kita tahu, kita lupa arah, kita lupa makna hidup ini. Bahkan kita lupa sama zat yang maha menciptakan kita. Dan lupa itu sering banget terjadi. Dan lucunya ya, justru disitulah letak uniknya manusia. Karena dalam bahasa Arab, manusia itu disebut sebagai insan. Dan kata itu sendiri punya makna yang dalam banget. Aku coba urai dikit-dikit ya. Jadi insan itu berasal dari dua kata yang saling berlawanan. Yang pertama dari kata nasia yansa, artinya lupa, makhluk yang memang tempatnya lupa. Makanya kalau kamu ngerasa udah denger kajian tentang sabar, udah baca buku tentang produktivitas, tapi kok tetap aja gak berubah, ya itu wajar. Kenapa? Karena kamu insan, kamu makhluk yang emang ditakdirin gampang lupa. Karena kita defaultnya lupa, maka wajib bagi kita untuk harus terus mengingat dan diingatkan. Nah menariknya, akar kata yang kedua itu indah banget. Dari kata uns, artinya kedekatan atau kebersamaan. Makanya dalam bahasa Arab ada kalimat tuh al-unsu billah, berarti kita merasa dekat dengan Allah. Dan dari akar kata yang sama juga itu muncul kata anis, yang artinya teman dekat, orang yang menenangkan. Nah siapa di sini yang punya teman namanya Anis? Angkat tangannya. Atau kamu sendiri namanya Anis? Ya, jadi di satu sisi insan itu artinya pelupa. Di sisi lain uns itu artinya orang yang dekat sesuatu atau kebersamaan. Dan kita butuh untuk terus bersama biar kita gak lupa. Dan mungkin ini jadi sebuah paradoks ya. Manusia itu sering lupa, tapi justru karena dia lupa, kita diberikan kesempatan untuk mengingat lagi. Gimana caranya? Carilah orang yang bisa mendekatkanmu pada Allah. Kalau kamu dekat pada orang-orang yang mengingatkanmu pada Allah, kamu akan mengingat dan mendekat pada Allah. Tapi kalau kamu dekat dan bersama dengan orang-orang yang menjerumuskan kamu, tentu saja kamu akan ingat pada hal-hal yang melalaikan diri kamu pada Allah. Manusia itu adalah makhluk yang pelupa, dan Allah udah kasih
kata kuncinya untuk ngobatin lupa itu, kita harus bersama-sama biar kita gak lupa. Uns itu artinya kebersamaan. Biar kita gak lupa, kita harus bersama. Dan kalau dipikir-pikir ya, semua ini tuh sebenarnya pola perjalanan hidup kita tuh ya di hal itu, di hal lupa, di hal diingetin, lupa lagi, diingetin lagi, lupa lagi, diingetin lagi. Dan kita harus berani ngaku gitu kalau kita adalah makhluk yang rapuh, makhluk yang gampang salah, gampang jatuh gitu. Makanya kita butuh buat diingetin kan. Kita butuh ditolong, kita butuh ditopang, kita butuh diangkat. Dan mungkin karena itu juga Allah gak nyiptain manusia itu sendirian. Kita dikasih rasa uns, kita dikasih rasa untuk mau bersama. Karena tanpa itu kita bakal hilang arah. Rasulullah aja bersama kok, masa iya kita pengennya sendiri gitu. Jadi kalau kamu punya temen yang selalu ngajak kamu ke kajian, yang pengen ngingetin kamu buat kembali kepada kebaikan, yang datang diem-diem saat kamu lagi jatuh, pertahanin dia. Kenapa? Karena dia itu bukan sekedar teman, dia adalah salah satu harta karun terindah kamu di dunia. Nah sekarang coba kamu ambil HP kamu, kamu buka WA teman kamu itu, terus kamu kirim pesan ke dia, bro atau sister makasih ya. Udah gitu aja, kirim ke dia. Terus nanti kan dia nanya, kenapa kok tiba-tiba makasih? Iya terima kasih gitu. Kenapa? Gara-gara kamu aku kan jadi ingat Allah terus ya. Aku pernah denger kalimat seorang ulama. Beliau tuh bilang kalau bukan karena lupa, manusia kayaknya gak butuh ilmu, manusia gak butuh diingetin. Kalau bukan karena gelap, manusia tuh gak akan pernah dia nyari cahaya. Dan kalau bukan karena sepi, kita tuh kayaknya gak akan mau nyari kebersamaan. Maka kata insan itu ngajarin kita bahwa manusia itu bukan makhluk yang sempurna. Jadi kalau ada orang yang ngerasa bisa kuat sendirian, bisa istiqomah sendirian, dan dia ngerasa gue udah sempurna nih, itu nggak tahu itu kesempurnaan atau kesombongan. Nah kita itu diciptain untuk saling melengkapi. Kita lupa supaya ada yang ngingetin, kita salah supaya ada yang negur. Makanya kalau ada yang kritik kamu ya nggak apa-apa, kalau ada yang nggak suka sama kamu ya nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kamu yang membenci dia gitu. Kalau dibenci ya nggak apa-apa. Nah adanya orang yang marah, ngebenci kita, ngehujat kita, itu tandanya adalah salah satu bagian agar kita tuh mengkoreksi diri kita. Ini beneran gak ya karena Allah? Ini beneran gak ya karena Rasulullah gitu. Jadi kalau ada orang-orang di sekitar kita yang menjelek-jelekan kita, gak apa-apa, karena memang kita gak sempurna kok. Dulu aku tuh pernah berpikir kayak ngapain sih aku ada di dunia. Dunia ini kan chaos banget ya, banyak banget perbedaan justru malah buat kita malah makin jontok-jontokan, malah makin marah, malah makin rumit, berisik gitu. Tapi di sisi lain mungkin disitulah letak keindahannya, bahwa kita tuh gak harus seragam kok untuk bisa satu arah. Kita cukup saling ngingetin untuk tetap di jalan yang benar. Dan disitulah letak keindahan dari berjamaah. Dan begitulah cara Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita, bukan dengan selalu memberi jalan yang mulus, tapi dengan cara Allah ngizinin makhluk yang lain itu untuk ngingetin dia. Karena gak mungkin kan Allah Subhanahu Wa Taala zat yang maha sempurna turun ke bumi dan bilang, "Woi kamu salah," gitu. Tidak mungkin dong. Tapi ada makhluk Allah yang lain yang ngingetin kamu. Jadi kalau misalnya ada orang yang nasihatin kamu ya terima. Ada banyak banget kesalahan dan kelalaian yang aku lakuin, yang kalau misalnya itu gak terjadi ya aku gak akan pernah tahu rasanya dibimbing. Aku gak pernah tahu rasanya ditegur. Ternyata ditegur, dikritik itu indah juga ya, sometimes gitu. Aku kalau misalnya gak pernah buat dosa, kayaknya aku gak akan tahu gimana rasanya indahnya taubat. Oke, sebelum kita tutup episode ini, aku pengen tutup dengan satu doa indah. Doa yang diajarin langsung dari Rasulullah SAW buat kita baca selesai abis sholat. Doanya sederhana, tapi maknanya dalam banget. Aku pengen kamu hafalin, dan aku yakin kamu semua yang nonton ini udah hafal. Doanya tuh Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita tuh mohon doa sama Allah. Ya Allah, tolong aku agar aku selalu bisa mengingatmu. Tolong aku agar aku bisa selalu bersyukur kepadamu. Tolong aku agar aku bisa memperindah ibadahku kepadamu. Dan semoga dengan doa ini kita bisa jadi hamba yang ingat dan kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu aja. Makasih banyak udah denger sampai sini. Another story ends, another listen begins. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.